Perkenalkan, nama saya Adianda Suara. NPM saya adalah 2206032375. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS, yaitu tentang Artificial Neural Network. Nah, di sini mendapat datasheet sebagai berikut. Nah, jadi uh, ini merupakan datasheet yang dikumpulkan dari perangkat IoT yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan asap dan kebakaran. Nah, jadi tujuan utama dari data ini tuh untuk membantu sistem deteksi kebakaran otomatis yang lebih akurat dan meminimalkan uh, peringatan palsu. Nah, kemudian ini untuk yang data yang pertama, yaitu ada temperatur. Jadi temperatur itu didapat dari suhu lingkungan yang jadi indikator dalam pendeteksi kebakaran. Kemudian di sini juga ada uh, humidity atau kelembapan udara. Jadi ini adalah ukuran uh, kelembapan yang diukur sangat rendah atau tinggi, yang ini dapat mempengaruhi kondisi kebakaran. Kemudian ada TVOC, yaitu Total Volatile Organic Compounds. Ini adalah ukuran untuk kadar senyawa organik volatil di udara. Kemudian ada CO2 atau Equivalent Concentration untuk karbon dioksida. Jadi ini adalah ukuran konsentrasi gas karbon dioksida. Kemudian untuk H2 adalah hidrogen molekul. Jadi untuk mengukur konsentrasi hidrogen di udara. Kemudian yang ini adalah raw etanol, yaitu adalah etanol mentah yang digunakan untuk mengukur kadar gas etanol. Kemudian di sini juga ada pressure atau tekanan. Kemudian untuk PM1 sampai PM2,5 ini adalah untuk mengukur partikel debu halus yang ada di udara. Kemudian yang CNT ini adalah untuk menghitung sampel, menunjukkan urutan dari jumlah-jumlah yang telah diambil. Kemudian untuk NC05, 1 dan 2,5 ini merupakan untuk mengukur jumlah partikel di udara berdasarkan ukuran partikelnya. Baik, karena kita sudah uh, melalui datanya, saya akan langsung mulai saja untuk membuat program yang menghasilkan nilai regresi dan klasifikasi dari data tersebut. Jadi di sini saya membuat script code dari data tersebut untuk menghasilkan nilai regresi dan klasifikasi. Jadi dari uh, yang pertama saya lakukan adalah untuk bagian regresi terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat variabel berupa namanya input R. Ini saya bedakan untuk regresi. Nah, di sini saya membaca dari dataset tadi yang namanya test dataset LSX. Kemudian untuk sheet-nya saya ambil di bagian sheet 1. Kemudian untuk range-nya saya ambil di B2 sampai C12438. Nah, untuk B2 sendiri itu saya ambil di bagian temperatur sampai di D adalah untuk bagian TVOC. Nah, kemudian untuk targetnya saya ambil range di D2 hingga A12438. Untuk D sendiri itu adalah TVOC sampai uh, untuk hanya sendiri adalah kanan. Nah, kemudian masing-masing dari input dan target tersebut kita transport terlebih dahulu sebelum dilakukan perhitungan. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan membuat neural network dari regresi untuk data tersebut. Nah, di sini saya membuat 10 neuron yang ada di dalam dua hidden layer.
Nah, untuk transfer function-nya yang saya gunakan di sini adalah logic. Itu untuk hidden layer yang pertama. Kemudian untuk hidden layer yang kedua adalah saya memakai Purelin. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah uh, melakukan training terhadap neural network tersebut. Di sini dengan inputnya tadi dari regresi dan juga targetnya. Kemudian saya membuat prediksi untuk regresi. Nah, kemudian saya juga membuat perhitungan untuk nilai error dari regresi tersebut. Untuk errornya sendiri saya menggunakan RMSI atau root mean square error. Kemudian setelah kita dapatkan nilai RMSI-nya, kita melakukan plotting untuk dapat melihat regresi dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian klasifikasi. Jadi, untuk klasifikasi ini, saya menggunakan range datanya itu dari B2 sampai B1, 2, 3, 4, 8. Itu untuk inputnya. Itu untuk bagian temperatur tadi. Nah, untuk targetnya, saya menggunakan C2 sampai C1, 2, 3, 4, 8. Yang mana C itu adalah untuk nilai kelembapan. Sama seperti tadi, input dan targetnya kita lakukan transpose terlebih dahulu. Nah, selanjutnya uh, saya membuat 10 neuron dalam hidden layer tersebut. Kemudian setelah itu uh, neural network dilakukan training. Kemudian saya membuat prediksi untuk input dari klasifikasi tadi. Sama juga seperti regresi tadi, kita melakukan perhitungan untuk errornya juga menggunakan RMSI. Nah, kemudian untuk klasifikasi tersebut kita buat plot confusionnya. Nah, saya langsung run saja. Nah, berikut adalah untuk plot dari regresi untuk data tersebut. Bisa dilihat di sini memang datanya agak banyak yang melenceng jauh dari uh, garis regresi, yang mana ini menunjukkan bahwa errornya itu cukup besar di bagian data yang dalam range-nya tadi. Nah, kemudian untuk klasifikasinya sendiri adalah seperti yang terlihat pada plot berikut, plot confusion berikut, masih menunjukkan nilai bahwa uh, tidak ada terjadi error pada klasifikasi tersebut. Ini menunjukkan nilai 100% tanpa adanya uh, faktor yang menyebabkan error yang terjadi. Mungkin sekian penjelasan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.